Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malik di sini. Pada video kali ini saya membuat sebuah tutorial membuat sebuah desain kaos, dan nanti saya akan memberikan beberapa tips bagaimana membuat sebuah desain kaos dengan sangat rapi, dan satu lagi tips yaitu membuat sebuah desain kaos dengan cara menjiplak karya orang lain. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Setelah aplikasi terbuka, saya biasanya membuat sebuah kanvas dengan ukuran 3000 x 3000, dan ukuran ini adalah dengan hitungan pixel, jadi 3000 x 3000 pixel. Oke, kita buat dulu. Setelah selesai baru kita checklist buat. Nah, seperti ini tampilan kanvas dari aplikasi Infinite Design. Setelah kita masuk ke project, baru kita impor bahannya. Ini cara yang pertama, yaitu kita menjiplak dari karya teman-teman kita. Tapi kita menjiplak di sini bukan kita asal menjiplak, tapi kita mengambil sketsa dari karya teman-teman, dan tentunya sketsa itu bebas kita desain sesuka hati kita. Jadi di sini kita menjiplak sebuah desain kaos, tapi kita tidak akan terkena pelanggaran hak cipta karena sketsa yang sudah dibagikan oleh teman-teman ini semuanya sudah free. Jadi kalian bebas untuk membuat desain kaos dengan sketsa dari teman-teman ini. Setelah masuk ke project seperti ini, langsung kita tambah kanvas untuk membuat desainnya. Jadi untuk sketsa, posisi kanvas berada paling bawah. Tadi kita pilih jiplak, jadi posisinya otomatis ada pada posisi paling bawah. Untuk tool yang sering saya gunakan yaitu lazy tool dengan radius kecil, yaitu antara 10 sampai 15, dan kombinasi brushnya yaitu saya biasa menggunakan lasso, tapi untuk awal kita coba menggunakan ballpoint pen dulu. Untuk membuat desain ini saya biasa menggunakan tool satu lagi, yaitu tool simetri. Ini sama halnya dengan tool cermin, jadi kita hanya menggambar satu sisi saja, dan sisi satunya nanti akan secara otomatis mengikuti sisi yang sudah kita gambar. Sebelum kita mulai untuk membuat desainnya dari sketsa yang sudah kita ambil tadi, yang pertama kita buat dulu line-nya, dan line ini berfungsi untuk membuat dari sketsa yang sudah kita ambil dari karya teman-teman. Jadi kita desain ulang sketsa yang sudah ada, dan nanti bentuk akhirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkan sama persis sama sketsa, itu tidak masalah, tergantung selera kalian. Tapi di sini saya akan membuat desainnya tidak terlalu mirip sama sketsa yang sudah ada. Jadi nanti saya akan merubah beberapa bagian yang sekiranya cocok dengan apa yang saya inginkan. Tip yang pertama tadi sudah selesai, yaitu kita hanya bagaimana kita membuat sebuah desain kaos tanpa kita harus membuat desainnya, tapi kita hanya menjiplak dari karya orang lain, yaitu dengan cara kita ambil sketsa yang sudah ada dari karya teman-teman, dan tentunya sketsa itu sudah free atau bebas kita gunakan sesuka hati.
Dan untuk tip yang kedua, bagaimana kita membuat sebuah desain kaos dengan sangat rapi. Kita pertama menggunakan tool lazy dengan kombinasi brush yaitu ballpoint pen. Awal saya membuat sebuah desain ini, saya mengawalinya dengan membuat line seperti pada video ini, agar nanti hasil dari pembuatan line art untuk desain kaos yang akan saya buat nanti akan terlihat rapi. Nah, yang pertama kita buat dulu line-nya. Untuk line ini terserah kalian, kalian mau mengikuti bahan yang sudah ada atau kalian bisa merubah sesuai dengan keinginan kalian. Dan terima kasih untuk teman yang sudah membuat sketsa ini dan membaginya secara gratis. Untuk sketsa ini saya lihat stylenya mirip dengan salah satu teman saya di IG. Pembuat sketsa ini terinspirasi dari teman saya itu, jadi saya gak masalah dengan hal tersebut karena secara keseluruhan memang stylenya agak mirip, cuman secara keseluruhan stylenya ini ada beberapa style ciri khas dari pembuat sketsa ini, yaitu dengan aliran metal. Di sini ada beberapa bagian yang sering dia buat pada karyanya. Oke, kita lanjut membuat line art-nya. Saya akan mempercepat videonya agar video ini durasinya tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita membuat sketsa awal dari sketsa bahan yang kita buat tadi, lanjut kita membuat sketsa akhir, yaitu membuat line dengan kombinasi line art. Nanti saya menggunakan tool lazy dengan kombinasi ballpoint pen dan brush lasso. Oke, kita edit dulu. Ini ada beberapa bagian yang kurang cocok, jadi kita pindah. Seperti area mata ini kurang ke bawah, jadi saya pindah ke bawah. Oh ya, untuk style mata ini untuk sketsa aslinya tidak seperti ini karena saya menginginkan dari style mata dari apa yang saya sukai, jadi saya merubahnya seperti ini. Lanjut kita membuat line art-nya. Kita pertama menggunakan ballpoint pen. Fungsi dari line yang saya buat ini yaitu merapikan sketsa awal tadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi setelah kita selesai membuat line ini, baru kita nanti mengkombinasikan dengan line art seperti apa yang kita inginkan.
Nah, setelah selesai kita membentuk lensnya, baru kita pilih palet warna yang kita inginkan atau yang kita sukai untuk membuat desain kaos ini. Oke, untuk lensnya kita ubah warnanya sesuai dengan warna paletnya. Setelah itu posisikan kanvas lensnya ini pada posisi paling bawah, dan untuk land art finishing kita posisikan kanvasnya pada bagian paling atas. Oke, kita mulai membuat finishing land artnya. Untuk finishing land art ini kita membentuk shading yang paling gelap. Untuk stylenya kita gunakan saja style yang kita sukai, dan style ini sering saya buat pada sebuah desain kaos. Oke, kita lanjut. Untuk land art finishing ini sama halnya dengan shading warna paling gelap seperti shading biasanya. Jadi untuk membuat sebuah desain kaos, saya biasa menggunakan shading yang paling gelap terlebih dahulu, baru yang terakhir nanti adalah shading dasar. Nah, hasil seperti ini. Hasil jadi dari land art yang sudah kita bikin ini sebenarnya sudah selesai. Dari hasil land art ini kita sudah bisa mencetaknya ke dalam sebuah kaos dan bisa menjualnya. Jadi setelah kita selesai membuat land artnya, baru nanti land yang sudah kita buat ini kita gabung menjadi satu. Dengan cara kita simpan dulu file SVG nya, baru nanti kita impor file SVG tersebut ke dalam aplikasi yang ada di komputer, yaitu CorelDRAW. Baru kita gabung semua land warna hitam yang sudah kita buat dan nanti dijadikan satu di situ. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat video tutorial yang sudah ada pada channel ini, yaitu bagaimana caranya merubah
file SVG menjadi sebuah file CDR. Di situ sudah saya berikan tutorial lengkapnya bagaimana membuat file SVG merubah menjadi file CDR dan bagaimana cara mengedit file SVG tersebut. Mungkin sampai di sini saja. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka pada video ini, kalian bisa share di akun sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.